Oke guys, selamat datang kembali di channel Dunia Kita TV Official. Sorry banget nih, gua udah gak update kurang lebih mungkin sekitar 3 bulanan ya. Karena banyak kerjaan di dunia nyata dan juga tugas gua numpuk banget karena mau UAS dan hasilnya gua gak bisa ngerjain konten. Alasan lainnya mungkin ya gua agak malas juga ya. Entah kenapa gitu, padahal bahan itu udah ada gitu, bahan videonya gitu. Nah, karena yang gua lihat-lihat, video yang rame viewsnya ternyata rekomendasi manhwa ya guys ya. Jadi di sini gua akan merekomendasikan lagi manhwa yang menurut gua bakalan booming di pertengahan tahun 2021 bahkan sampai akhir tahun 2021 nanti guys. Mungkin cukup basa-basinya, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Nah, di tempat pertama kali ini ada manhwa yang berjudul Cell Station Druid guys. Dimana manhwa yang satu ini yang gue lihat ternyata sedang banyak diperbincangkan oleh orang-orang karena ceritanya yang menarik lah. Bagaimana tidak gitu. Manhwa yang satu ini menceritakan tentang seorang karakter utama yang bernama Park Soho, dimana ketika dia sedang berjalan untuk menuju sebuah warnet, tiba-tiba muncul sebuah gerbang yang sangat besar di langit. Kemudian petir menyambar di seluruh kota yang menyebabkan banyak kematian yang terjadi di hari itu juga. Kemudian si Park Soho yang akan tertabrak truk pun tiba-tiba dia berpindah ke dunia lain atau ke dunia isekai, dimana bisa kita lihat bahwa di dunia tersebut terdapat 2 bulan dan di sana hanya ada monster saja guys. Nah, singkat cerita kemudian di sini si Park Soho ini mengikuti kawanan serigala yang ada di daerah tersebut karena dia berhasil menyelamatkan seorang anak serigala dari pemimpin kawanan serigala tersebut. Kemudian si Park Soho mulai mengikuti kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh serigala pada umumnya gitu. Dimana dia mulai berjalan menggunakan tangan dan kakinya layaknya serigala, terus dia ikut berburu juga dan lain-lain. Hingga berpuluh-puluh tahun lamanya, bahkan ratusan tahun, dan akhirnya hari dimana akan menjadi 1000 tahun dia di dunia lain ini. Dan ketika kaum serigala sedang berperang dengan bangsa gorila, tiba-tiba saja si Park Soho ini ditransferkan kembali ke bumi dengan kondisi yang sama ketika dia ditransfer ke dunia lain dengan kondisi telanjang gitu. Tapi di sini kekuatan atau insting si Park Soho yang telah dia asah selama hampir kurang lebih 1000 tahun ini masih tetap ada gitu, walaupun terkena sedikit nerf gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dia merupakan seorang yang kuat. Ditambah lagi ketika dia kembali ke bumi gitu, sistemnya sudah mulai berbeda ketika dia terakhir kali tinggal di bumi, dimana yang kuat itu yang berkuasa, seperti Guild atau Alkener yang kuat yang dihormati dan yang rendah biasanya diabaikan gitu. Walaupun si Park Soho itu sudah melewati 1000 tahun di dunia lain, namun yang terjadi di bumi hanya berlangsung selama kurang lebih 10 tahun saja guys. Dan si Park Soho juga tidak bertambah tua ketika kembali, dimana dia masih pada kondisi utuhnya gitu. Sayangnya chapter dari manhwa ini itu baru memasuki 8 chapteran aja sejak video ini rilis, yang mana ini akan membuat kita penasaran banget juga. Tapi ya tidak bisa gua pungkiri kembali kalau manhwa yang satu ini adalah cikal bakal manhwa yang akan rame dibaca dan diminati oleh orang-orang gitu. Yang penting si MC-nya ini gak terlalu naif aja guys. Jadi gua yakin manhwa ini akan booming gitu. Oke, di tempat kedua ada manhwa yang berjudul My Dad Is Too Strong. Nah, dari judulnya saja sudah kita bisa prediksi bahwa manhwa yang menjadi sorotan utama di sini adalah tentang ayah dan anak. Walaupun bukan anak kandung juga sih, tapi di sini si ayah kelewatan kuat banget, guys. Oke, jadi manhwa kali ini menceritakan tentang seorang karakter utama yang bernama Lee Do Joon yang dulunya adalah seorang pegawai kantoran biasa yang gagap dan selalu diperlakukan tidak baik gitu. Hingga saat dia pulang, dia tertabrak oleh truk kun atau sebuah truk, kemudian dia dipindahkan ke dunia lain. Ya, manhwa ini mirip dengan apa yang gue rekomendasikan sebelumnya ya guys ya. Nah, si Lee Do Joon ini dipindahkan ke dunia murim. Dan singkat cerita, dia berhasil menjadi yang terkuat di sana dengan banyak sekali membunuh orang. Karena di sana dia berlatih untuk tidak naif dan tidak ada orang yang dapat dipercaya di sana. Pengkhianatan biasa terjadi di sana hingga akhirnya dia menjadi yang terkuat. Kemudian ketika dia mulai kehilangan ingatan dari kehidupan sebelumnya, dia malah balik lagi ke bumi dengan kondisi badan yang utuh ketika dia tertabrak oleh truk kun. Tapi
dia bertambah tinggi dan tidak gagap lagi. Bisa kita lihat bahwa status yang dimiliki oleh si Lee Do-jeon ini semuanya berada di level 999, yang mana itu kuat banget coy. Terus karena dunia ini menjadi seperti dunia penuh monster yang keluar dari gate, maka pekerjaan hunter dibutuhkan. Namun yang berbeda di sini adalah ketika si Lee Do-jeon ini tidak ingin menjadi hunter karena di dunia murid sebelumnya dia telah banyak membunuh orang dan tidak ingin bertarung lagi dengan monster atau manusia dan memilih untuk menjadi pekerja kantoran yang menangani gate yang muncul dan memperkerjakan hunter. Nah, mungkin itu adalah inti dari ceritanya guys. Nah, untuk keseruan gimana petualangan si Lee Do-jeon yang kelewatan kuat dengan anak angkatnya, kita bisa langsung saja lihat di komiknya gitu, di web yang menyediakan manhwa ini tentunya. Dan manhwa ini juga sudah memiliki 52 chapter dan ini merupakan akhir season dari season 1 gitu. Nah, tinggal kita tunggu aja kelanjutannya guys. Oke, di rekomendasi selanjutnya ada manhwa yang berjudul Limit Breaker. Nah, manhwa yang satu ini juga menceritakan tentang si Kim Ki-bong sebagai karakter utamanya, di mana dia hanyalah seorang pegawai minimart biasa, di mana dia terlihat sangat tidak menyukai pekerjaannya saat ini karena dia kurang dihargai oleh para pelanggannya, apalagi bosnya juga mungkin. Nah, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat kuat dari luar dan dia pergi keluar untuk melihat kejadian apa sih yang baru saja terjadi gitu di luar. Dan ketika dia keluar, terdapat monster yang sangat besar ukurannya dan bentuknya sangat mengerikan gitu. Kemudian si Kim Ki-bong ini berusaha untuk melarikan diri, tetapi dia malah terbelah menjadi dua oleh salah satu monster yang bertentakel. Kemudian muncul sebuah bar atau pemberitahuan bahwa Kim Ki-bong ini dipilih sebagai awakener. Kemudian dia dibawa ke ruang area untuk awakener, di mana dia harus melawan monster yang sangat besar ukurannya. Di mana kemenangan si Kim Ki-bong di sini sudah dipastikan akan kalah 100% gitu untuk awalannya saja di sini. Dan ketika dia mati, dia akan diregenerasi kembali ke dalam area awakening. Dan kematian ini disebutkan bahwa tidak usah dikhawatirkan, tetapi tetap saja pikiran yang dialami oleh si Kim Ki-bong akibat kematian yang dialaminya itu tetap ada, yang mana itu membuatnya menjadi stres karena dia mengalami kematian yang tak terhitung jumlahnya gitu. Kemudian ketika si Kim Ki-bong ini memiliki awakening dan berhasil mengalahkan si monster itu, si Kim Ki-bong ini udah ngerasa seneng kan gitu, udah lama gitu, udah bertahun-tahun, tapi harapannya ini tidak sesuai dengan kenyataan, di mana si sistem mengatakan bahwa terjadi sebuah error dan tidak bisa mengembalikan si Kim Ki-bong ke dunia nyata. Dan akhirnya si Kim Ki-bong ini marah gitu, karena sudah beratus-ratus tahun berlalu hingga di mana dia selalu mati dan hidup kembali melawan monster itu. Dan akhirnya di mana si Kim Ki-bong ini mulai kehilangan ingatannya, dan setelah 3000 tahun berlalu di area awakening ini, si Kim Ki-bong ini akhirnya bisa memaksa dirinya keluar dari area awakening dengan kekuatannya gitu. Dan bisa kita lihat bahwa kekuatan si Kim Ki-bong ini sudah berada pada puncaknya yang wadidaw. Ini kelihatan badass banget guys. Nah, yang menariknya dari cerita manhwa ini adalah lawan atau awakener lain pun sebenarnya ada juga yang sangat kuat gitu, tapi tidak melulu lemah karena satu si karakter utama yang kelewatan OP gitu. Tapi tetap aja sih semuanya kuat, dimana bisa kita lihat bahwa kalau si Kim Ki-bong ini tetap OP parah gitu. Dan itulah keseruan dari manhwa ini, dimana kita bisa melihat Kim Ki-bong kembali setelah 3000 tahun di area awakening, yang mana di bumi ini ternyata hanya berlangsung sekitar 10 tahunan saja. Dan bumi telah menjadi tempat bermunculannya para monster dari sebuah gate, disertai dengan awakener lainnya yang menjaga kedamaian sementara karena mereka yang memberantas monster tersebut. Dan para awakener ini pun mulai membentuk guild untuk memperkuat pengaruh mereka. Jadi gimana keseruan petualangan si Kim Ki-bong di bumi yang sudah sepenuhnya berubah ketika dia mendapatkan kemampuan yang OP parah? Silahkan kalian baca komik ini untuk memberikan penilaiannya. Dan manhwa ini pun sudah memiliki chapter yang lumayan banyak, yaitu udah mencapai 37 chapter sejak video ini rilis. Bisa saja lebih gitu loh kalau misalkan kalian nontonnya misalkan bulan depan atau 2 minggu setelah video ini rilis gitu.
Oke, di tempat selanjutnya ada manhwa yang berjudul Reincarnation of the Suicidal Battle God. Nah, manhwa ini menceritakan tentang karakter utama yang bernama Zephyr, di mana dia merupakan seorang pejuang yang bertarung melawan iblis di dunianya. Hingga akhirnya dia berhasil melawan Raja Iblis, tapi karena perbedaan kekuatan yang cukup jauh, hingga si Zephyr ini tidak bisa melukai si Raja Iblis Tartaros sekalipun gitu. Walaupun sudah bertarung cukup baik dan memberikan sedikit perlawanan, akhirnya si Raja Iblis Tartaros ini berhasil melumpuhkan si Zephyr. Kemudian si Raja Iblis memberikan tawaran kepada si Zephyr untuk menjadi bawahannya, karena si Zephyr ini berhasil memberikan perlawanan yang lumayan kepada si Tartaros ini karena kegigihan yang tidak ingin menyerahnya gitu. Kemudian si Zephyr berkata dalam hatinya bahwa itu semua tidak masuk akal karena semua umat manusia yang telah dia habisi tanpa ampun, dan terlebih lagi kekasihnya dihabisi oleh si Raja Iblis Tartaros ini. Dan kemudian si Raja Iblis ini meminta dia untuk menjadi bawahannya. Itu tidak mungkin sekali menurut si Zephyr ini. Jadi ketika dia menerima tawaran ini, maka dia sama saja mengkhianati si manusia yang telah berjuang bersamanya. Kemudian si Zephyr ini memancing untuk menerima tawaran si Raja Iblis ini, dan akhirnya dia meledakkan dirinya sendiri hingga membuat tangan si Raja Iblis Tartaros pun putus gitu. Yang mana itu merupakan kejadian yang sangat tidak terduga dalam hidupnya si Raja Iblis Tartaros, karena dia adalah warrior yang tidak pernah kalah atau mendapat luka sekalipun setelah menaklukkan 10 dunia gitu. Yang hal yang seperti ini tidak mungkin terjadi, apalagi dari seorang manusia gitu dia mendapatkan lukanya, yang akhirnya di sini si Zephyr itu pun mati gitu karena meledakkan diri. Tapi ketika dia sudah mati, dia malah terbangun dan melihat bahwa dirinya berada di tempat seperti kuil. Kemudian dia diberikan kesempatan untuk mengulang waktu sekitar 10 hingga 20 tahun yang lalu untuk memberikan hiburan yang lebih untuk menghibur para dewa, yang melihat bahwa si Raja Iblis Tartaros pun sampai bisa terluka seperti itu oleh si Zephyr. Dan si Zephyr ini menjadi sangat kesal dan marah kepada para dewa karena menurutnya manusia ini hanya dijadikan sebagai bahan hiburan saja, dan itu sangat tidak masuk akal gitu. Singkat cerita, si Zephyr ini akhirnya menerima tawaran dari para dewa tersebut dan dia dikembalikan ke masa lalu dengan seluruh ingatan dan juga kekuatannya gitu. Dan jumlah chapter yang dimiliki dari manhwa yang satu ini baru mencapai 6 chapter aja guys ya. Karena manhwa ini baru saja rilis untuk versi bahasa Indonesianya. Gua gak tahu untuk versi raw-nya mungkin bisa lebih dari 6 chapter ini. Cuman kita tunggu aja kelanjutannya gitu. Oke, di tempat terakhir ada manhwa yang keluaran terbaru banget yang berjudul Return of the A-Class Magician. Gua agak susah lah ngomongnya bahasa Inggris karena ya gua gak terlalu jago bahasa Inggris. Ya, pokoknya kalian bisa lihat judulnya di sini. Nah, manhwa ini menceritakan tentang seorang karakter utama yang bernama Ian. Dia merupakan seorang penyihir kelas 8 kerajaan, yang mana dia merupakan seorang penyihir terkuat di kerajaan. Tetapi dia dikhianati oleh pangeran yang dia ikuti oleh si karakter utama sebagai penyihir kerajaan milik Pangeran Ragnar gitu. Nah, si Ian ini diracuni dengan racun penetral mana, yang mana itu sangat mematikan bagi penyihir. Dan setelah itu si Ian ditinggalkan oleh pangeran tersebut, kemudian rumahnya dibakar. Nah, singkat cerita, si Ian ini ternyata masih mempunyai cara lain untuk memulihkan sementara mananya dengan menusuk jantungnya sendiri. Kemudian si Ian ini mengeluarkan mantra yang sedang dia pelajari dari runtuhan naga untuk kembali ke masa lalu, dan akhirnya dia berhasil ke masa lalu di mana dia akan dibaptis untuk mengetahui kekuatannya. Dan karena dia masih mempunyai ingatan di masa depan sebagai penyihir kelas 8, maka dia menunjukkan bakatnya kepada penyihir yang akan menilai bakat dari seseorang, dan dia menunjukkan 2 sihir, yaitu sihir api dan sihir air. Oh iya, di dunia ini sang penyihir akan diperlakukan sebagai seorang bangsawan walaupun dia terlahir sebagai orang biasa saja gitu. Apalagi kalau misalkan dia mempunyai bakat yang lebih gitu, dia akan diperlakukan secara hormat di kerajaan atau di dunia ini gitu. Nah, dari sinilah cerita yang menariknya gitu, dimana dia akan membalaskan dendamnya kepada Pangeran Ragnar dengan kembali menjadi penyihir kelas 8 dan juga ingatan yang telah dia tak ketahui di masa depan gitu. Nah,
Manhwa yang baru keluar ini juga atau mungkin emang baru gua baca ya, ini merupakan manhwa yang cukup seru dan memiliki kurang dari 20 chapter gitu untuk versi bahasa Indonesianya. Dan untuk raw-nya juga gua kurang tahu ya, yang pasti mungkin manhwa ini akan menjadi booming di pertengahan tahun 2021 ini. Oke guys, mungkin segitu aja dulu manhwa yang bisa gua rekomendasikan yang menurut gua akan booming di tahun 2021 ini. Mungkin ada beberapa yang chapternya itu masih terbilang sedikit lah. Sebenarnya gua masih mau merekomendasikan lagi gitu manhwa lainnya untuk gua rekomendasikan di video ini. Cuman karena chapternya itu masih terbilang cukup sedikit lah gitu, masih di bawah 5 gitu. Jadi gua agak kurang gitu untuk merekomendasikannya. Jadi kita tunggu lebih lama lagi aja lah untuk jumlah chapternya itu bisa lebih banyak dan kalian langsung bacanya gak terlalu penasaran juga gitu guys. Oke, mungkin segitu aja dulu video dari gua untuk rekomendasi manhwa yang bakalan booming di 2021 menurut versi Dunia Kita TV official ini ya guys ya. Jangan lupa kalian ketik like, subscribe dan juga nyalain notifikasinya. Kalau misalkan kalian gak suka silahkan dislike aja, gak apa-apa. Tapi kalau untuk memberikan semangat kepada gue, silahkan kalian komen di bawah untuk memberikan gue saran apalagi yang harus gue rekomendasikan atau konten apa yang harus gue bahas juga guys. Mungkin di kedepannya gue akan membahas novel dari The Second Coming of Gluttony mungkin ya, karena menurut gue akhir-akhir ini ceritanya lumayan seru dan lumayan bikin kita penasaran banget gitu kelanjutannya itu seperti apa. Dan juga mungkin kedepannya gue akan merekomendasikan juga manhwa yang mirip Mercenary Enrollment. Jadi stay tune terus di channel ini, jangan lupa subscribe dan see you next video.